warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan juga, kesempatan, dan juga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini juga masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas ya, teknisnya, tata caranya agar kita bisa meraih ya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bahagia di dunia, keluarga yang bahagia di akhirat, dan juga masuk surga. Sekali lagi saya ulang ya, yang namanya ukuran sukses dalam pandangan Islam, dalam pandangan iman, itu harus penting. Apakah itu keluarga yang sukses, apa yang bisnis yang sukses, apakah apalagi ekonomi, politik, apa aja lah ya, itu akan dikatakan sukses. Ukurannya bisa kita gitu ya, hasanah fil dunya, hasanah fil akhirah, wa qina adzabannar. Itu ukurannya. Jadi gitu. Orang yang dikatakan sukses rumah tangganya hasanah di dunia, akan menghasilkan hasanah fil akhirah, akan menghasilkan rumah tangga yang menjauhkan dia dari api neraka. Pasti ujungnya surga kalau begitu. Kalau jauh dari api neraka, udah pasti surga. Apa ada bisnis juga. Bisnis dikatakan sukses bukan untungnya banyak. Bisnis yang sukses bukan punya aset yang besar, bukan begitu. Ya, bisnis sukses itu bisnis yang membawa kehasanahan dalam kehidupan kita. Bisnis yang membawa hasanah dalam kehidupan kita. Bisnis yang bikin hasanah fil akhirat. Bisnis yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Yang ujungnya bisnis itu akan masukkan kita ke dalam surga. Itu ya, biar untungnya banyak, asetnya besar, tapi kalau nggak hasanah itu hitungannya bukan sukses, ya. Bukan falah, tapi malah rugi. Khosirun, rugi. Alladzina khosirun, ya, anfusahum wa alihim yaumul qiyamah. Di akhirat akan rugi, di dunia pun akan rugi. Walaupun mungkin secara zahir dia punya keuntungan yang besar, asetnya banyak. Begitu juga kembali kepada rumah tangga kita ini. Nah, rumah tangga yang sukses, rumah tangga yang membawa kebaikan, hasanah bagi seluruh anggotanya. Hasanah orang tuanya, suami, istri, bapak, ibu, hasanah anaknya. Ya, jadi gitu, hasanah lingkungannya, membawa kebaikan bagi semuanya. Kebaikan bagi orang tua, kebaikan bagi anak, kebaikan bagi ibu. Itulah keluarga yang sukses. Dan juga berdampak kepada keluarga yang membuat kita menjadi hasanah fil akhirat. Keluarga yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Jadi semua penduduknya, semua anggotanya jauh dari api neraka. Ini yang Allah katakan dalam surat 66 ayat 6. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Puluhan nasuhan hijarah dan seterusnya. Jadi jaga diri kamu, lindungi diri kamu dari api neraka. Itu keluarga yang sukses. Balik kita pada kaji kita.
Dan dalam ilmu hakikat itu begitu. Ya, makanya kita harus ke sana, apapun ceritanya. Apalagi misalnya, ya dalam politik misalnya, dalam negara apa aja, kita kembalikan semua ke sana. Nah, balik kita kepada masalah keluarga yang kita belajar hakikat kemarin. Ya tata caranya kan kemarin itu ada 7, kita bahas ada 7. Nah, ini ilmunya dulu, prakteknya pelan-pelan. Ilmunya dulu. Ya. Yang pertama itu ikhlas, yang kedua itu do the best, yang ketiga itu sabar, yang keempat itu maksimalkan ibadah mahadu hablum minallahnya, yang kelima ikut aturan, yang keenam kerjasama, yang ketujuh terus berdoa. Maksud kita satu persatu. Nah, lagi rukun yang pertama itu adalah ikhlas. Kan dari dulu saya katakan ikhlas ini rukun dari seluruh amal. Rukun pertama dari seluruh amal. Amal apa aja. Amal apa aja. Ya, tapi tentu saja yang baik-baik, mungkin yang baik-baik. Amal apa saja. Rukun pertamanya adalah ikhlas. Baik amal yang akhirat, ibadah-ibadah mahdoh maupun amal-amal dunia. Karena kan hidup kita ini kan memang untuk ibadah, Allah katakan dalam surat Ad-Dariyat 51 itu ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan kalian jin dan manusia kata Allah kecuali untuk mengabdi beribadah kepadaku, kepada Allah maksudnya. Jadi seluruh rangkaian kehidupan kita itu, aktivitas kehidupan kita itu akan ibadah. Nah ibadah, rukun ibadah yang pertama itu adalah ikhlas. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, sedekah dan sebagainya, termasuk rukun yang lain. Itulah baru nanti rumah tangga itu akan dapat hasanah fid dunya semua. Jadi amal apa saja kalau sudah landasannya ikhlas itu akan membawa hasanah. Kalau nggak ikhlas nggak ada hasanah itu. Hatta itu perbuatan akhirat. Sholat itu perbuatan akhirat, amal akhirat. Puasa amal akhirat. Haji umroh amal akhirat. Baca Quran amal akhirat. Zikir amal akhirat. Amal akhirat. Begitu dia tidak ikhlas, itu nggak akan bawa hasanah. Akan bawa hasanah. Bahkan bisa bawa sayyi'ah. Begitu juga amal-amal dunia. Amal-amal dunia, makan, minum, kerja, sosmed, bisnis, politik, apa aja. Muamalah, bergaul, dan lain sebagainya. Itu amal-amal dunia. Tapi ketika kita lakukan dia dengan ikhlas, landasannya ikhlas, itu menjadi hasanah. Hasanah fil dunya, hasanah fil akhirah. Jadi perbuatannya dunia, tapi nilainya hasanah fil dunya, dibawahnya kita, diberinya kita hasanah fil akhirat, dijauhkannya kita dari akhirat. Padahal itu amal-amal dunia. Amal-amal dunia. Tapi sebaliknya amal-amal akhirat yang saya katakan tadi, sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya, amal-amal akhirat, tapi landasannya enggak ikhlas, enggak akan bawa hasanah. Ini bisa hasanah, bisa sayyi'ah di dunia, sayyi'ah di akhirat, malah bisa bikin masuk neraka. Di neraka. Kan itu ada hadis, ada 3 kelompok orang yang dipanggil Allah. Satu, orang hafiz Quran. Yang kedua, orang yang berilmu. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Kan amal akhirat. Panggil Allah. Amal akhirat. Tapi justru mereka masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa ya? Ikhlas tadi itu. Kenapa kau cari ilmu? Kenapa kau ngamalkan ilmu? Ya aku cari ilmu ya Allah. Bohong kata Allah. Kadzabta. Kata Allah ketika dia disiksa, kata bohong kau. Kau ngamalkan ilmu kau itu, kau beramal soleh seperti itu, kau biar kau dibilang kau orang soleh.
Biar kita dibilang sini orang alim. Betul gitu. Kadzabta. Bohong kau, dusta kau, masukkan ke neraka kepada mereka. Yang hafal Quran juga gitu. Kenapa kau hafal Quran? Aku hafal Quran aku siang malam aku gini apa? Ceritamu, kadzabta, dusta kau kata Allah. Kau itu agar kau dibilang seorang yang hafiz. Kan yang tahu dalam itu kan Allah. Kan amal-amal akhirat. Jadi masuk. Begitu juga dengan sedekah. Dia bilang cari ridho Allah, dia bilang ibadah, dia bilang ikhlas. Kalau kadzabta, bohong kau. Agar kau dibilang orang yang dermawan. Akhirnya diseret ke dalam neraka. Kan baik daripada kita. Jadi bukan tidak hasanah. Mungkin hasanah di dunia adalah nampak zahir, tapi faktanya tidak. Nanti kita bahas yang namanya hasanah di dunia itu kayak gimana gitu. Hasanah fil akhirah itu kayak gimana gitu. Jadi balik kepada kita. Ikhlas ini penting. Bukan penting lagi, sangat penting banget sekali gitu loh. Mudah diucapkan, tapi dalam fakta susah. Susah, kecuali kita tahu ilmunya dan mau mempraktekkannya, membiasanya, melatihnya. Ilmunya pun bukan sembarang ilmu. Harus ilmu yang saya bilang kemarin, ilmu hakikat. Kalau kita belajar ilmu hakikat, baru kan terasa mudah. Kalau ilmunya ilmu zahir susah juga. Makanya ada istilah mengatakan ilmu yang paling susah itu ilmu ikhlas. Kalau ditinjau dari ilmu zahir betul. Tapi kalau kita masuk kepada ilmu hakikat sebenarnya nggak sulit ikhlas itu. Asal tahu ilmunya ilmu hakikat gitu. Karena bahasan ikhlas itu bahasan ilmu hakikat. Kan saya bilang. Ya, kalau yang berkaitan dengan dalam rohani itu bahasan ilmu akhirat. Ilmu apa? Hakikat. Tapi kalau yang fisik, yang luar zahir itu bahasan ilmunya ilmu fikih. Saya tidak mengatakan ilmu syariat. Nah, dulu kita doanya lagi, selalu saya ulang. Ya, syariat itu sendiri hakikat, ada hakikatnya, ada fikihnya. Syariat yang Allah berikan kepada kita itu ada luar, ada dalamnya. Ibarat manusia juga ada jasmani, ada ruhaninya. Yang berkaitan dengan luarnya, fisiknya, zahirnya itu dibahas dalam ilmu fikih. Tapi dalamnya, ikhlasnya, dalamnya itu dibahas dalam ilmu hakikat. Walaupun sebagian besar orang sufi, orang tasawuf mengatakan ya hakikat itu satu tingkatan, whatever lah. Kalau mereka punya tingkatan yang paling cetek, tingkatan syariat, yang kedua tingkatan tarekat, tiga baru tingkatan hakikat, baru paling tinggi tingkatan ma'rifat, whatever itulah. Balik kita pada kaji kita. Ya, jadi ikhlas itu tahu ilmunya. Kalau udah tahu ilmunya, terasa mudah. Ya mudah ya tetap juga berusaha, bukan berarti mudah seperti balikan telapak tangan juga. Gitu. Kecuali kalau udah ahli. Ya, kalau dalam bahasa itu namanya mukhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Berbeda, mukhlis dan ikhlas. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas, yang dia berusaha ikhlas terus menerus, yang ikhlasnya sudah istiqomah, itu mukhlis. Kalau mukhlas itu di atasnya lagi. Mukhlas orang yang ikhlasnya sudah mendarah daging, sudah automatically. Makanya kalau kita dalam salah satu bacaan qiraat, ya kalau kita qiraat begitu, wa umuru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau di itu kan di tempat yang lain ada kata-kata seperti setan takut itu bisa dibaca bisa dalam surat ke-38 tentang setan ketika Allah yang qala fa bi'izzatika la uyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlisin. Kalau sering kita baca ini al-mukhlisin, tapi dalam qiraat lain bisa dibaca al-mukhlasin. Kalau mukhlas itu ikhlas yang sudah masuk ke dalam, yang sudah mendarah daging, itu mukhlas. Itu makanya kalau bahasa kita dia isim maf'ul. Ya. Jadi kata-kata ikhlas itu Pak ada kata-kata khalas. Ya.
Kholasa itu artinya bersih. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang berusaha membersihkan hatinya dari sifat-sifat riya. Jadi kalau mukhlas itu namanya isim maf'ul. Kalau ini membersihkan, kalau ada maf'ul itu yang dibersihkan. Jadi Allah sudah membersihkannya, jadi enggak masuk ke dalam. Itu dalam surat ke 37 juga. Dari 38 dalam 37 juga. 38 ya. Nabi Ibrahim dan inna akhlasnahum bi khalisatin fitratan. Allah yang ikhlaskan, akhlasna kata Allah. Itu kita bahasannya kok agak jauh. Balik daripada yang tadi, saya mention saja, jangan menjadi perhatian. Nah, jadi masuk kita. Jadi butuh ilmu. Ilmunya tadi ilmu hakikat, ilmu dalam, bukan ilmu luar. Ya, dan mesti dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa, mesti latihan. Jadi sebenarnya apapun ya, keahlian, kalau tahu ilmunya dan dilatih pasti mudah. Apalagi kalau sampai jago. Tenis meja itu kan susah, Pak. Itu nggak, orang-orang yang tenis meja kan susah. Tapi kalau tahu ilmunya dan dia berlatih kan enak aja tuh nyampe SPK kayak apa kayak mau agak sambil kayak gimana kayak. Tapi kalau bagi kita yang nggak tahu ilmunya atau yang tahu ilmunya tapi nggak latihan, macam PED lama nggak latihan kan, misalnya gitu kan jadi agak kaku kan. Kalau orang udah terlatih kan jadi refleks ya. Nah, balik pada kaji ini. Jadi ikhlas. Selalu kita ulang kaji. Kaji kita udah berapa lama yang dulu, ya. Ikhlas ini termasuk kerja apa? Kerja akhirat kan gitu. Ya, termasuk kerja langit tadi, kerja akhirat, kerja langit, kerja hati. Kerja apa lagi dulu istilahnya dulu? Ya ada 4. Kerja langit, kerja hati, kerja rohani, kerja akhirat, itu bisa. Istilah-istilahnya. Kita ulang lagi, ya, bahasan kita tentang ikhlas. Ya, sederhananya apa arti ikhlas? Kita mengerjakan amal. Itu sederhananya dulu nih. Mengerjakan amal itu untuk cari ridha Allah. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Dalam ayat jelas. Surat 4 ayat 114. Ya. Jadi gitu. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan itu ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridha Allah, jelas nih. Fasawfa nu'tihi ajrun 'azim. Pasti akan kami beri kepada mereka pahala yang besar. 114 kan? An-Nisa paling kanan atas itu. Nah, kalau Ustaz Hidayat kan kanan atas, kiri bawah, kanan dalam, kiri luar. Kalau kanan dalam, kiri luar, bawah. Oh, itu main bola ya. Betul Bu ya, 114 ya, kan paling atas. Betul ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azim. Jadi istilahnya. Yang dulu istilah saya kan banyak ayat. Istilah ikhlas itu banyak. Istilahnya lillahi ta'ala atau lillah, baik istilahnya. Ibtigha'a mardatillah sama. Ibtigha'a wajhillah sama istilah itu. Sama tuh. Kalau kita sering dikatakan lillahi ta'ala, kalau istilah bahasa Indonesia itu ikhlas itu lillahi ta'ala. Sebenarnya kata-kata ta'ala itu dalam Al-Quran nggak ada dalam konteks lillahi ta'ala ya. Lillahi rabbil alamin. Cuman kadang-kadang kita kalau dalam konteks bahasa sering kita pakai ta'ala ya, apa-apa. Walaupun kadang-kadang yang nggak pas juga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nggak perlu. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Balik pada kita. Ya, jadi mengerjakan itu cari ridho Allah atau cari wajah Allah. Saya bilang dulu cari muka Allah, carmuk itu bahasa Quran. Cari muka itu yang bahasa Indonesia itu dari bahasa Quran ke bahasa Indonesia. Cari muka, bahasa apa itu?
Cuma dalam Quran cari muka Allah, ibtigha wajhillah. Ibtigha itu mencari, ya wajh itu wajah, muka bahasa kitanya. Orang Medan muka bahasa kita. Kalau kita sering wajah, orang Medan muka kau tuh kan, orang Medan begitu. Wajah tuh. Ini orang sini agak kesannya apa namanya? Kesannya kasar ya. Jadi dalam surat yang lain dikatakan gitu. Innama nut'imukum liwajhillah gitu. Sesungguhnya aku beri makan kepada kalian liwajhi Allah, untuk mencari wajah Allah. Itu maksudnya mencari ridho. Balik pada kita. Itu definisi umumnya. Ya, definisi. Soalnya kita sudah paham lah. Nah, cuman masalahnya sekarang ini aja nggak cukup. Karena ikhlas itu kan pekerjaan hati. Ikhlas itu pekerjaan hati. Dari lahirnya nggak bisa kita judge. Apakah orang ikhlas itu nggak bisa kita ketahui secara pasti ya. Walaupun nanti kita kasih indikatornya. Nanti kita kasih indikatornya. Dari indikator itu kita bisa mengukur diri kita, bukan mengukur orang. Ya, ada indikatornya. Secara zahir nggak bisa kita bedakan atau susah kita bedakan mana orang yang ikhlas, orang yang nggak ikhlas. Bisa kita bedakan karena ini amalan hati. Bisa saja nampaknya seolah-olah tidak ikhlas dia malah ikhlas, seolah-olah dia tidak ikhlas padahal bisa ikhlas, bisa. Makanya nggak boleh kita mengejut orang, aku mau nggak ikhlas, nggak boleh. Balik kita katakan hati-hati, jangan sampai lu nggak ikhlas, boleh. Tapi kalau memvonis orang, menjudge orang, itu nggak boleh. Karena yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi aja nggak tahu kok, kalau nggak Allah beritahu. Nabi nggak tahu. Karena ada kan dalam salah satu sahabat itu, ya, yang ketika perang, ya, ada orang udah jatuh, udah tinggal mau ditebas sama dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tebas itu tetap, putus lagi. Sampai kepada Nabi. Kenapa kau bunuh dia? Bukankah dia telah bersyahadat? Ketika dia bersyahadat haram darah dan kehormatan itu kalau sudah bersyahadat. Apa kata sahabat? Dia pura-pura aja tuh Rasulullah, karena pengen selamat dari pedangku. Pura-pura aja dia itu. Walaupun zahirnya kan sepertinya kan memang ya dia mau menyelamatkan diri. Memang dalam kondisi kayak gitu. Tapi nggak tahu kata Nabi, kenapa nggak kau belah aja dadanya? Kau tengok apa dia? Nabi gitu marah. Kau belah aja dadanya. Urusan kita urusan zahir, apa yang nampak? Urusan hati itu fahisabu 'ala Allah kata Nabi. Urusan hisabnya hati itu urusan Allah Ta'ala. Jadi ketika dia bersyahadat apakah ikhlas nggak ikhlas itu bukan urusan. Nggak bisa kita. Yang jelas dia bersyahadat. Begitu dia bersyahadat haram semuanya. Kehormatannya, darahnya, nggak boleh kita ganggu. Walaupun itu di medan perang, ketika dia bersyahadat. Terlepas dia tidak ikhlas atau pengen menyelamatkan diri gitu. Itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja levelnya sahabat, itu aja levelnya Nabi. Apa pula kita yang siapa bukan? Sok jago, tak ikhlasnya dia itu. Siapa kita? Ya. Nah, jadi balik kita kepada hati kita. Jadi ini amal-amal hati, amal dalam. Makanya bahasanya ilmu hakikat. Makanya kalau pendekatan ilmu hakikat dia langsung terasa mudah. Nah kita nggak bahas dulu, ya kan bahasannya kan dulu 3 atau 4. Yang pertama definisinya sudah. Nah yang kedua indikatornya. Nah kita lihat indikator fisiknya perlu kita ketahui untuk mengukur diri kita. Oh indikator ikhlas tuh kayak gini loh. Ada indikatornya Pak. Dari indikator itu kita bisa ukur diri kita. Bukan ukur orang lain sekedar oh ya sudah. Tapi tidak boleh kita judge. Hanya boleh mengingatkan, hanya boleh menasehati. Jangan kayak gitu kau. Kalau tampilan kau kayak gitu nggak ikhlas itu.
Bisa tak ikhlas itu tampilan kok kayak gitu. Jangan bilang pasti nggak ikhlas tuh, bisa. Jangan-jangan dia ikhlas. Nah sekarang kita lihat dulu sisi sebelum kita masuk kepada indikatornya, manfaatnya dulu sih kita ulang lagi. Selalu kaji kita ulang. Manfaatnya ikhlas itu apa sih? Kenapa kita harus ikhlas? Manfaatnya apa sih? Dari manfaatnya kita biar berusaha gitu loh. Karena dikasih tahu manfaatnya. Sayang kalau nggak ikhlas, amal itu sayang. Kan saya bilang dulu, kalau ada nggak ikhlas itu sayang, rugi. Malah kasarnya bodoh banget. Nah itu bahasa kasarnya malah gitu. Bahasa kasar. Sayang banget kalau nggak ikhlas. Rugi banget kalau nggak ikhlas. Atau yang bahasa lagi ini kena terlalu kalau nggak ikhlas. Kok bisa gitu? Nah kita lihat dari manfaatnya. Kalau nggak ikhlas nggak dapat manfaatnya, ya rugi kita. Udah capek, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Apalagi kaitannya dengan uang, buang-buang harta jadinya. Tapi nggak bernilai. Begitu ikhlas akan ada nilainya. Jadi yang pertama, mengapa ikhlas? Itu supaya ada nilainya. Manfaatnya dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nilainya, Pak. Dan nilainya itu kalau amal akhirat itu Pak, nilainya gila-gilaan. Sekecil apapun amal akhirat itu nilainya gila-gilaan dibandingkan dunia. Sekecil apapun. Itu perbuatan yang bernilai akhirat, Pak. Bukan perbuatan akhirat, perbuatan yang bernilai akhirat. Bisa aja perbuatan dunia atau juga nilai yang kita harus nilai. Karena bisa aja perbuatan akhirat tidak bernilai akhirat. Perbuatan dunia bisa bernilai akhirat seperti yang saya katakan di awal tadi. Begitu kita ikhlas akan ada nilai. Dan nilai akhirat tulis gila-gila. Kalau nilai akhirat itu Pak, sekecil apapun perbuatan itu ketika dia bernilai Allah itu gila-gilaan nilai. Ya contoh sederhana aja lah kita bilang sholat qabliyah subuh itu kan ringan. Nggak nyampe 5 menit, paling banter 3-4 menit lah. Kalau qabliyah itu kan dianjurkan, sholat fajar itu kan dianjurkan ayatnya pendek-pendek. Dalam hadis dikatakan kuliah sama kulhu saja. Pendek. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan Aisyah itu pernah melihat Nabi itu sholat qabliyah atau fajar itu seolah-olah seperti nggak baca Al-Fatihah, saking agak cepat. Menjadi dalil orang fasus. Karena memang waktunya sempit. Balik pada gitu. Jadi sekecil itu nilainya gila-gila. Subhanallah kan ringan. Walhamdulillah ringan. La ilaha illallah ringan. Allahu Akbar ringan. Tapi di sisi Allah nilainya gila-gila. Kalimat la ilaha illallah itu saja kalau ditimbang dunia di sisi kanan ini semua dunia ini ya, itu berat lain. Subhanallah bisa memenuhi langit dan bumi. Jadi amal akhirat coba sedikit aja dia, tapi benar nilainya gila-gila. Asal apa tadi? Asal ikhlas. Jadi kalau kita nggak ikhlas, udah nggak dapat semua nilai akhirat itu. Ada. Itu yang bunyi surat 4 ayat 114 tadi, 114 atau 12? 14. Ya. Begitu wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang mengerjakan itu, artinya kalau itu dalam bahasa kita, walaupun hanya disebut tiga perbuatan aja yang di atas, tapi maksudnya apa? Semua perbuatan apapun, asal ibtigha mardatillah, kalian kerjakan untuk cari ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'aziman.
Ya. Jadi gitu. Kalau kita bilang itu kan gitu. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam ucapan-ucapan mereka. Ucapan-ucapan najwa itu ucapan rahasia. Tidak ada kebaikan dalam semua ucapan. Illa kecuali man amara, orang-orang yang mengajarkan atau mengajak. Bisa dokatin, mengajak sedekah. Au ma'rufin, orang yang mengajak perbuatan baik. Au islahin bainan nas, atau orang yang mengajak perbaikan di antara manusia, perdamaian di antara manusia. Walaupun disebut cuma 3 amal ini, tapi maksudnya semua amal apa? Yaf'al dzalika, karena saya mengerjakan itu 3 amal itu, amal apapun, ya, ibtigha amrillah, dicari ridha Allah, fasaufa tihi ajron azim. Dikatakan apa? Ajron azim. Apa ajron itu pahala yang azim itu besar banget. Mengajak kepada yang ma'ruf itu kan mungkin enggak susah. Bersedekah bisa dokonten itu, maka digunakan kata sedekah itu sekecil apapun sedekahin. Fasaufa tihi ajron azim. Maka dapat pahala yang aziman. Wih, besar banget. Azim itu kalau udah ukuran akhirat itu udah nggak bisa kita gambarkan. Karena azim itu salah satu sifat Allah juga dalam bentuk sifat. Ya, digunakan juga dalam bentuk yang lain, tapi berbeda. Itu menunjukkan apa? Saking hebat. Balik gitu. Jadi kalau nggak ikhlas, udah hilang semua, kan rugi banget. Harusnya dapat nilai akhirat yang sangat tak terhingga, besar banget, gara-gara tak ikhlas, hilang itu semua. Aduh, sayang. Kalau di dunia ini mungkin kita bilang, cuman gitu doang kok Ustadz, mungkin. Cuman gitu doang kok Ustadz, enggak apa-apa lah. Di dunia kita ngomongnya gitu Pak. Tapi kalau di akhirat nanti kita, kenapa guys? Kok capek? Kecewanya kita, marahnya kita, menyesalnya kita. Kalau di sini sih, ya jangan sampai akhirat, sampai tingkat mau mati atau sedang mati aja. Ini kan nggak ada sahabat yang dia padahal udah bagus, dia berbuat bagus, dia udah amalnya udah pasti top dah. Kita pun belum tentu bisa kayak gitu. Yang dia, kan gitu, rumahnya paling jauh, rumahnya paling jauh dari masjid, nggak ada yang paling jauh kecuali dia paling masjid di situ. Nah, ini juga menjadi dalil Pak sebenarnya ke masjid itu Pak, bagus jalan kaki Pak, jangan mobil. Malas udah kadang-kadang. Bagus jalan kaki, tapi gila-gilaan ini. Jangan kita nangis lagi gara-gara mobil. Di sini nggak apa-apa, tapi kalau saya, aduh kenapa naik mobil, kenapa naik kereta? Naik kereta apa namanya? Naik motor. Begitu dinampakkan, ini orang jalan aja nyesel. Kalau kita mobil, biar dia dekat-dekat jalan kaki lah. Apa? Dia cepat Ustaz, ya sini. Tapi nanti di sana misalkan kita loh di kepalanya ya. Kenapa naik kereta, kenapa naik motor, naik mobil, naik sepeda, kenapa nggak jalan aja? Sorry ya, ini agak ingat. Jadi kita bicara kajian ilmu hakikat nih. Jadi kita bukan bicara fikih, kita bicara temanya penting. Rumahnya paling jauh sahabat di samping Nabi itu lewat 2 lembah baru nyampe ke rumah dia. Ini 2 lembah gimana? Lembah itu kan berarti kan bukit, atau naik bukit. Lembah itu berarti gak ada yang lebih jauh daripada dia. Itu dia bilang, ya Rasulullah, boleh gak aku pindah? Rumahku dekat-dekat masjid, dekat-dekat sini, biar enak. Kata Nabi, gak usah pindah. Gak mau gitu. Sampailah dia naik. Itu Pak, kalau dia mau ke masjid itu, sebelum subuh jauh dia jalan itu, dia bawa bekal Pak, sarapan. Sampai begitulah, saking apa? Saking jauh roti, dia bawa bekal. Bajunya double, karena dingin. Baju luar, baju dalam. Kalau kita nggak mungkin double, satu baju. Mungkin jauh, angin apa? Bawa bekal ya.
Di dalam perjalanan adalah orang kelaparan. Ya, dibelahnya dua Pak. Bagus nggak kira-kira? Mantap nggak? Belah dua itu bagus nggak? Hebat kan? Belahnya dua, separuh buat dia, ya bagus kan? Itu bagus. Jalan tuh, kita separuh, kita separuh. Terus orang itu nggak kedinginan, ya dibukakan ya baju luar. Biasanya baju luar itu lebih jelek Pak. Kita apa itu? Jaket lah ya, baju luar. Ya, baju luarnya dibukanya, ya, baju dalamnya yang bagus, kasihnya. Mati orang ini tadi Pak, tinggal saat sakaratul maut, mati, sakaratul maut, ditalkinkan sama keluarganya, sama istrinya, tak terucap kalimat la ilaha illallah, sampai khawatir istri. La ilaha illallah kata istrinya, dia jawab apa? Kurang banyak. Disebut lagi la ilaha illallah, kurang baru. Aneh. La ilaha La ilaha illallah kata istrinya, kurang jauh. Itu jawabannya. Terus tak mati. Istri tadi sedih. Suaminya anggapan dia orang soleh, ditalkinkan, nggak mau ucapkan itu. Ya mungkin kalau kita orang yang belajar ilmu-ilmu zahir ini, woi, suul khotimah itu, kita katakan gitu. Kalau nggak boleh, itu urusan dalam nih. Gaib, tak boleh kita begitu. Hatta bajingan mati Pak, selama dia masih muslim, kita nggak boleh kita katakan itu pasti ahli neraka. Belum tahu. Kita belajar ilmu hakikat, belum tahu. Atau orang yang nampak soleh banget mati kita kan pasti masuk surga, belum tahu. Kita doakan iya. Makanya kita selalu merasa gak baik, doakan semuanya selalu ustaz. Kita doakan itu prasangka baik, doakan. Kalau sampai kalau mati itu kita suruh persaksikan. Siapa? Kaifa sahibtum hadil janazah, di mana? Baik. Itu kan orangnya sebenarnya prasangka baik gitu. 4 orang saja dalam keterangan yang lain, 4 orang aja Pak menyaksikan kita orang baik, kita dituliskan Allah termasuk ahli baik. 4 orang aja, usah banyak, 4 orang aja. Saksi itu kan 4 orang. Ya, walaupun saksi dalam konteks perdagangan itu 2, dalam hadis itu 4 aja. Maka itu sampai disebutkan. Tapi yang jujur ya, bukan khair mulut ya. Itu menunjukkan bahwa kalau bikin maksiat diam-diam aja Pak, jangan aja orang. Biar tetap kita nampak orang baik gitu. Yang parah itu kan orang muhajir, bukan mujahir. Ya. Jahir itu apa? Ya yang nama bukan muhajir tapi mujahir. Mujahir itu orang yang bikin maksiat, Allah sembunyikan dosanya, dia yang nampakin sendiri. Gua mah nggak munafik, gua bandit, gua apa yang gua kerjakan, jangan, apa yang ngomong gitu. Lu mah cetek, bagus nih tadi ya tobat, tapi gak usah dicintain kayak gitu. Ya, itu aja orang yang tanda petik udah tobat, apalagi yang gak tobat. Sering kadang-kadang gitu, gak usah diceritain. Keburukan itu bisa cerita. Allah tutup sudah, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Karena kalau nggak ada yang tahu Pak, enak nanti di saat itu bersihinnya. Cuma urusan kita sama Allah saja, itu bahasa sederhananya gitu. Karena kalau banyak yang tahu, repot nanti, ada yang protes, ya Tuhan nggak boleh dibersihkan, kami enggak. Itu nanti, itu lebih baik dari kami itu. Banyak yang protes nanti. Tapi kalau antara kita dan Allah tahu saja sudah. Fala ubali kata Allah, udah peduli kata Allah, udah. Masuk surga, enak sih. Nah mujahir ini orang yang paling celaka, orang yang Allah sembunyikan aibnya, dia bukain sendiri. Balik kepada kaji kita tadi. Jadi ketika dinampakkan kehebatan amal itu, dia bilang masih kurang. Kok aneh orang yang tidak la ilaha illallah. Akhirnya dia jadi sedih. Nah, sahabat Nabi datang. Nabi heran, ini orang kok udah berhari-hari kok nggak ada, si Fulan mana kata Nabi? Udah meninggal ya Rasulullah. Kenapa tak akan kasih tahu sama aku? Rasulullah itu baru meninggal, dia kan tunjukin Pak. Nabi ya Allah, jauhnya Nabi, kesian nggak usah lah Nabi, udahlah biar jauh, kenapa tak akan kasih tahu?
Besok sekarang gimana rumahnya? Kemarin kita ke sana Pak. Aduh, bayang. Sana itu 2 lembah jalan baru nyampe rumah orang. Nah itulah cerita siapa namanya. Ya Rasulullah, saya sedih, suami saya meninggal ditalkinkan tak mau atau nggak bisa, malah ngomongnya ngaco. Apa dia ngomong? Kurang banyak, kurang bagus, kurang jauh. Kata Nabi bukan gitu ceritanya sebenarnya ketika dia sakratul maut, pahala dia itu Allah tampakkan. Nah, ditampakkanlah pahala dia ngasih makan orang miskin yang separuh tadi. Begitu nampakkan pahala itu dia di akhir itu sedikit Pak. Tapi nilainya gila-gilaan. Separuh temanya dibandingkan. Kalau separuh aja kayak gini, gimana kalau alamak, kenapa enggak kemarin aku ngasih ya lebih banyak, mungkin 3/4 sama dia 1/4 cuma. Atau kalau bisa semua dah gitu loh. Dinampakkan pahala itu dia kurang bagus, rupanya dinampakkan pahala yang ngasih itu. Begitu nampak pahala sedekah baju itu buat orang yang telanjang lah bahasa kita petik, enggak punya ini. Waduh, kenapa enggak baju dalamnya yang bagus banget? Kenapa mesti baju luar? Kurang bagus. Sampai begitu dia nyesal. Nah dinampakkan ini pahala dia ke masjid itu. Dia tengok, ya Allah, kenapa enggak rumahku? Udah dia paling jauh minta lebih jauh lagi. Gimana Pak itu? Jalan kaki lah Pak itu. Iya. Nah itu tadi kecil Pak. Di sini kayaknya kecil, sepele kali. Enggak apa-apa atau aku nanti di hari akhirat kita rasanya ya Allah sayang, kenapa dulu naik kereta kan, masalah jauh kali lah ya, naik kereta aja lah. Kenapa naik motor, kenapa naik mobil, kenapa nggak jalan aja? Mudah-mudahan pada sadar sebenarnya naik motor kenapa ya, jalan kaki. Ya Pak, mati kita kena ceramah hari ini Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa, yang penting tahu dulu ilmunya. Perkara diamalkan kapan urusan nanti. Ya, yang penting tahu dulu ilmunya. Kalau ilmu hakikat itu kan bisa bilang tadi Pak. Ya, kita belajar dalam nih ilmu hakikat. Itu bukan belajar luar. Kalau secara fikih ya nggak apa-apa. Nah, balik kita balik. Jadi kalau tak ikhlas, nggak dapat Pak nilai yang gila-gilaan tadi. Ya, jadi gitu, nggak dapat kita, rugi banget, itu rugi. Harusnya nilainya gila-gilaan. Ini kita nggak bicara orang kafir, kita bicara orang beriman. Kita bicara orang beriman, kita bukan bicara orang kafir. Sayang banget. Yang beramal saja udah kita anggap bagus saja masih nyesal, apalagi yang tak beramal. Yang beramal saja udah amal ikhlas, ukuran kita udah mantap kali, itu aja masih nyesel. Apalagi kita yang entah ikhlas atau ikhlas tapi amalnya kurang. Jadi gitu. Jadi rugi, sayang. Makanya mari. Nah sekarang kalau kita nanti pakai dalam konteks rumah tangga, Pak, bayangin Pak, 24 jam kita dalam rumah tangga. 24 jam Pak dalam rumah tangga. Kan 24 jam kita di rumah tangga, kita cari makan buat keluarga kita. Istri ngurus rumah tangga juga buat kepentingan keluarga 24 jam. Nah bayangin kalau itu nggak ikhlas, nggak ada nilainya. Kalau bubar, bagaikan debu-debu nanti. Waduh, berapa sih amal sholat kita Pak? Bu, berapa sih amal sholat kita? Berapa sih amal puasa kita? Berapa sih amal-amal kita? Mungkin banyak kurangnya dibandingkan dengan dosa-dosa kita dan nikmat Allah yang banyak gitu. Nah kalau
sholatnya kurang, puasanya kurang, sedekahnya kurang, baca Qur'annya kurang, zikirnya kurang, tapi ditutup dengan amal-amal yang hebat di rumah tangga, ikhlas, nyucinya ikhlas, masaknya ikhlas, cari makannya ikhlas. Waduh, melayani suami ikhlas, ngurus anak ikhlas. Itu berapa nilainya, Pak? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar sedikit saja itu dia, apalagi 24 jam atau nggak usah 24 jam lah. Ini malah separuhnya lah. Berapa nilai di hadapan Allah? Jadi kalau tak ikhlas, rugi, hilang semua. Ajron aziman itu hilang. Kalau cuman kau tadi kan man amara bisadaqatin, barang siapa yang menyuruh. Di sini bukan bersedekah, Pak, cuma nyuruh doang kok. Bukan bersedekah, punya ayatnya kan kalau dalam surat 4 ayat itu, man amara, barang siapa yang nyuruh bersedekah kok, bukan bersedekah. Bersedekah lebih tinggi lagi nih. Au ma'rufin, nyuruh orang bikin baik. Cuma nyuruh doang kok, belum kerjakan. Lihat punya ayatnya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara, kecuali orang yang menyeru bahasa kita, menyeru, mengajak doang, belum mengerjakan. Nyuruh orang sedekah ya. Jadi kalau orang ngajak kita sedekah, Pak, itu dia dapat pahala. Terlepas yang kita ajak ngasih atau enggak ada urusan, kita ngajaknya dapat kok. Kita sedekah, bantu simpulan, sedekah, bantu ini. Kita ngajaknya dapat kok. Perkara dia mau nggak mau itu urusan dia, kita udah dapat nilainya. Itu aja nilainya, ajron aziman kata Allah. Cuma ngajak doang. Al amara bima'rufin, atau menyuruh pada yang ma'ruf, mengajak kebaikan. Ayo gini, ke masjid, ayo gini, ayo apa, itu aja. Atau islahin bainan nas, atau dia menyuruh orang berdamai, itu pahalanya mukti ajron aziman, pahala yang azim, besar banget. Nah, apalagi di rumah tangga kita, di rumah tangga itu kan lengkap semuanya di situ. Amar bisadaqatinnya ada, ma'rufinnya ada, berdamai sama suami, berdamai sama istri, berdamai sama anak. Kan sering kita di koslet, betul. Kan sering koslet. Jadi kalau kita sering memaafkan, sering berdamai di rumah itu, ajrun aziman, pahalanya gila-gila. Nah, bayangkan di rumah tangga itu berapa kali kita mengerjakan itu dalam satu hari aja. Kita bisa bilang nggak bisa bicara sebulan, kita bicara setahun, kita bicara 24 tahun, 30 tahun. Satu hari aja udah berapa banyak kita amaru bisadaqati. Berapa banyak kita ma'rufin, ngajak anak, ayo nak sholat nak, ngajak istri kita, atau ngajak suami, ngajak mertua, ngajak pembantu. Waduh, di rumah tangga gila-gila pahala. Kalau lau kuntum ta'lamun, kalau kita mengetahuinya, dan banyak kita nggak tahu. Nah, jadi balik kita pada kalau ikhlas, manfaatnya, nilainya dapat, yang tak terhingga. Tapi kalau tak ikhlas, hilang. Udahlah capek, udahlah buang waktu, buang uang lagi, tak pula bernilai. Itu manfaat hasanah fil akhirat. Manfaat hasanah fil dunianya, lain lagi Pak, banyak banget itu. Kalau kita ada ikhlas, hati lebih tenang. Kalau ikhlas itu hatinya tenang Pak. Orang ikhlas itu hatinya tenang. Jadi selama ini kalau kita sering stres, sering nggak tenang, itu jangan-jangan berarti amalnya nggak ikhlas. Hati-hati. Ini nanti menjadi salah satu ukuran, indikator. Ini yang bikin kita salah satu la khaufun alaihim wa lahum, karena kita ikhlas, ya tenang amal itu.
dapat pahala dari Allah ini. Orang balik itu kan enak udah. Ya nggak apa-apa di sini nggak dapat. Dapatnya sama kan jadi kita tenang. Ibu-ibu misalnya suaminya kawin lagi. Bapak udah ketawa nih. Jadi kalau ibu-ibunya udah mengamalkan ilmu hakikat, Pak, dulu jangan coba-coba. Bang, kaulah tidak karena ikhlas bang, udah bubar rumah tangga bang. Cakep gitu, punya istri gitu. Kalau enggak karena Allah, udah kujikan abang udah. Tapi karena ridho Allah kecil tuh bang. Mau berapa bang? Tambah 3 lagi mainkan. Setak kali kalau jadi istri kayak gini. Kalau berani, cuman kadang-kadang istri awal Pak, udah 60 gini baru disuruh nyawa, udah mulai gempor suruhnya. Tak kuat kemarin tak kau suruh lagi aku kuat, sekarang udah gempor suruhnya. Ya Bu, tapi Bu ya, para ibu, ya, kita udah belajar ilmu tingkat tinggi, melakukan. Jadi hati jadi tenang. Jangan ada rasa, ya ada capek, ada mungkin kecewa, ada mungkin sedih, ada mungkin marah. Kayak begitu dilempar ke Allah, kan aku cari ridho Allah ini, yang nilainya gila-gila. Apa? Kenapa aku harus marah? Kenapa aku harus ini? Kenapa aku harus kecewa? Kenapa aku harus sedih? Toh yang aku cari adalah kan turun tensi, tadinya mau panik, mulai nembak gitu ke atas. Kalau diukur 180, 200, 220, itu sekejap tuh. Tapi begitu ingat, turun lagi dia, balik 120 normal, per 80. Kalau itu ukuran darah ya. Jadi orang-orang stroke tuh kan gitu, naik tok ke atas, nggak ada yang bikin turun. Nah, kita jadi stroke. Masih lumayan stroke. Masuk kontainer. Berapa? Trailer itu, wih, lebih parah lagi. Bukan sekedar tumbang itu. Ya jadi hati jadi tenang. Ini kan mahal ketenangan hati itu. Ya kalau orang ikhlas hati tenang ya. La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, tidak ada marah, tidak ada itu. Ya ada, tapi kalah dia gitu. Paling sempat sepukul sampai turun lagi. Ya namanya manusia ya. Langsung kontrol kita tuh hidup. Ya namanya manusia tak bisa aja naik spanning itu. Kebutuhan sedih, kecewa, ya tadi begitu. Ingat ikhlas kita jadi hidup. Makanya salah satu fungsi ikhlas tuh ngejagain Pak, jadi benteng dia. Ngejagain hidup. Makin saya bilang tadi makin mendarat. Awalnya kita apa namanya? Kita apa istilahnya? Kita program kayak dilatih. Tapi kalau udah terlatih tuh dia jadi yang mukhlas saya bilang tadi. Kalau udah mukhlas dia otomatis. Ikhlasnya itu sudah otomatis. Jadi begitu tuh tak langsung sekali. Gitu. Kalau kita kan nggak pasti perlu diprogram lagi, di apa namanya di reinstall lagi gitu loh. Mungkin kadang-kadang agak lama baru turun. Tapi kalau udah makin cepat aja. Nah, jadi hati kita lebih tenang. Jauh dari rasa-rasa yang was-was. Kenapa? Dapatnya dari Allah Subhanahu. Ini nilai yang paling tinggi. Inilah hasanah fid dunya. Jadi salah satu manfaat yang kita rasakan hasanah fid dunya itu kita bikin tenang. Tapi sebaliknya kalau kejahatan atau yang nggak benar itu bikin tak tenang. Tapi kata Nabi ukuran kebaikan itu hatimu coba kau tanya. Kalau kau tenang itu kebaikan. Tapi kalau keburukan itu dosa yang bikin kau nggak tenang. Was-was, takut. Itu menunjukkan kita nggak ikhlas. Itu balik pada tadi. Jadi ini manfaat yang nilainya sudah di dunia ketenangan. Ketenangan itu kan mahal Pak.
Ketenangan itu nggak bisa diukur dengan uang. Mungkin orang banyak uangnya, tapi apa? Nggak tenang hidupnya. Kita mungkin nggak banyak, ya pas-pasan. Mungkin juga kadang-kadang kurang. Tapi karena kita sandarkan itu, kita terasa lebih tenang. Nah itulah efek dari manfaat dari ikhlas. Nah kita tahu manfaat. Kalau dari langitnya, yang tadi hasanah fil akhirat itu, yang tadi itu yang gila-gilaan nilainya, ya ujungnya akan waqina adzabannar, ujungnya akan masuk ke dalam surga. Itu manfaat. Nah sekarang baru yang ketiga kita bahas indikatornya. Dan kita mengulang kaji Pak, indikator. Nah kita sebenarnya ikhlas enggak sih dari indikator? Kadang saya katakan sudah, kadang-kadang tenang Ustaz, kadang-kadang enggak. Nah itu gimana kita mengukurnya? Nggak bisa kita ukur secara zahirnya. Bisa. Minimal ukurannya 4. Minimal. Ya. Minimal ukurannya 4. Jam berapa sekarang? Saya mau ke Jakarta Bola. Ya kita spill aja dulu lah. Nanti kita perdalam. Ya. Ukuran pertamanya, suatu amal dikatakan ikhlas, efek luarnya ya, dipuji nggak dipuji, dilihat nggak dilihat, terima kasih orang ataupun tidak, dibalas orang ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi amal kita. Dipuji nggak bangga, dikritik, bahkan mungkin dihina, nggak kecewa terhadap amal itu ya. Nggak dipuji di terus siapa dulu dong, gue nih. Atau dikritik jadi malah melempem, malah ngambek. Udah capek-capek masak, malah dibijak asing. Udah tak mau masak lagi lah. Itu udah indikator nggak ikhlas, indikator ya. Lagi, jadi kalau kita pengennya dipuji, kalau dikritik marah, pengennya ditengok, kalau tak ditengok orang berkurang amalnya. Kan kadang-kadang kita gitu, kalau ditengok, tadi rencana mau sedekahnya cuma 10.000, gara-gara tengok orang jadi 100. Nah, itu nggak ikhlas yang 100-nya Pak. Atau sebaliknya mau 100, gara-gara tak ada orang, jadi 10.000. Nah kan ya, itu jadi tak ikhlas berarti. Itu indikator, bukan berarti pasti, tidak, indikator. Atau orang terima kasih, nggak terima kasih, kan sekarang kayak gitu, ya. Gara-gara nggak terima kasih tuh, jangan dibantu lagi tuh, nggak tahu terima kasih, kan gitu. Urusan terima kasih itu urusan dia. Kita sebagai orang yang diberi ya ucapkan terima kasih. Tapi kita sebagai yang memberi jangan berharap. Nah, jadi gitu, nanti kita bahas. Terus apa? Mau dibalas jasa enggak? Tetap enggak mengubah amal. Nah, indikator kedua. Ada untung enggak ada untung dunianya, tetap beramal. Ada untung enggak ada untung dunia. Bahkan mungkin rugi pun tetap. Kadang-kadang ada orang kalau tak beruntung nggak dikerjakan, kalau rugi kecewa. Ini nggak ada, rugi nggak ada kecewanya dia. Ya sudah, orang namanya yang dicari yang di atas, kalau rugi nggak ada urusan. Kalau untung alhamdulillah, berarti Allah kasih persekot. 3, nggak membangga-banggain, nggak nyebut-nyebut, nggak mamer-mamerin. Kan kadang-kadang sok bangga gitu. Apalagi kalau cerita haji, banyak orang haji, waduh kan, ya, paling pokok-pokok ya kami bahagia, alhamdulillah lah, agak enak, agak apa, alhamdulillah, kemudahan. Wah, hati-hati Pak, itu bisa merusak amal ya. Untuk bangga-banggain, itu kan dia kayak gitu kan gue kasih itu kan bangga, itu hati-hati. Merusak.
Ya, apa tadi? Membangga-banggaan, nyebut-nyebut, bahkan untuk urusan amal bisa. Allah kalau kata ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Nyebut-nyebut. Nah itu. Nah, jadi tidak menyebut-nyebut, tidak membangga-banggai. Kalaupun kita sebut, itu bukan dalam niat itu untuk ngajak orang suka apa. Nanti kita perhatikan. Nah, ini yang keempat, yang paling penting. Ini sering terjadi pada kita dalam amal, ya, tanpa kadang-kadang kita sadar. Tanpa kadang-kadang kita sadar. Apa itu, Pak? Nah, kalau dapat untungnya, dapat untung apa tadi? Dapat untung dunia, tidak sombong. Dapat untung dunia itu nggak sombong. Misalnya kadang-kadang kita bisnis tiba-tiba nggak sombong, nggak angkuh. Oh ini gua ini apa? Nggak sombong kan? Nah kalaupun dia rugi, dia nggak kecewa. Di dalam bahasa agama itu likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalau hilang dia pun dia kan. Kalau orang kata ya udah. Kalau beruntung dia enggak apa namanya. Kalau ada untung dunianya, tiba-tiba jadi menteri, tiba-tiba jadi diangkat pejabat, diangkat. Sudah orang saya nyalonnya tuh tiba-tiba jadi anggota dewan. Tiba-tiba anggota dewan, ya enggak, apa sih? Tahu nyarinya kemarin kampanye, kemarin juga mau niat nyalonkan cari ridho Allah agar bisa membawa banyak kebaikan buat umat, kebaikan untuk rakyat, kebaikan masyarakat. Nah tiba-tiba rugi nggak jadi pun, nggak ada masalah juga. Orang tahu semua nilainya pahala kok, semua dihabiskan jadi capeknya ada nilainya, jadi gitu. Jadi tidak bangga kalau dapat, dikaila ta'saw ala ma fatakum, tidak bersedih ketika dia hilang. Nah ini kadang-kadang susah Pak, dalam konteks perbuatan dunia kan susah, karena rata-rata kita kalau mengerjakan sesuatu kan ada untung. Kalau untung pasti ada bangga. Kita termasuk juga dalam rumah tangga kita. Sering begitu. Ya kalaupun ada kecewa itu wajar, tapi tidak membuat sampai down gitu loh. Kalau seandainya, kaulah tidak, nyesel aku, jangan kayak gitu. Pada kalimat-kalimat itu kalimat nyesel. Kalau tahu aku dulu kayak gitu, enggak, aku bantu dia, nyesel aku segala. Nah, dia bahaya begitu. Nah, itu gitu. Kalau tahu aku nak mau kayak gitu, nak aku makan kalau dari gitu. Garam besar mana? Kan kadang-kadang anak itu. Yah kok dulu aja. Nah jadi nanti kita pertajam lagi, ya, nah indikator-indikator itu. Ya, jadi ini indikator hanya untuk ukuran luarnya saja, dalamnya hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bulan depan. Gak apa-apa bahasannya pelan-pelan, tapi bisa diamalkan. Tadi itu baca hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat dulu.